Halo Cinefile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Movie Rastis ingin menceritakan film yang berjudul Legend of Deification Jiangxia. Film yang dirilis tahun 2020 ini disutradarai oleh Teng Cheng dan Li Wei, serta mendapatkan rating 6,5 dari 10 versi IMDb. Menceritakan tentang iblis rubah ekor 9 yang menyamar untuk membuat kekacauan di dunia. Istana Jingsu yang melihat hal itu pun langsung mengirim murid terbaiknya yang bernama Jiangxia untuk membunuh para iblis dan menangkap iblis rubah ekor 9. Namun di saat dia sudah menemukannya, Jiangxia melihat hidup iblis itu terkait dengan jiwa seorang gadis yang tidak bersalah. Maka dari itu dia dihadapkan dengan keputusan menantang serta mengikuti kehendak istana atau menemukan jalan sendiri untuk kebenaran. Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Scene berawal dari cerita masa lalu tentang iblis rubah ekor 9, di mana pada saat itu iblis tersebut telah berhasil membuat klan Fox yang membawa 3 alam dilanda peperangan atas perbuatannya. Hingga akhirnya istana Jingsu Hall mengirim murid terbaiknya yang bernama Jiangxia untuk menangkap iblis rubah ekor 9 dengan segel penekan roh ganas. Sepuluh tahun setelah peperangan berakhir, ada sekelompok anak kecil yang menceritakan kalau batu aneh tersebut adalah salah satu dewa yang bernama Jiangxia. Karena di saat Jingsu Hall menurunkan tangga ke surga, Jiangxia lah yang pertama kali menaikinya. Namun kebenarannya adalah ketika dia sampai di Jingsu Hall, Master menyuruhnya untuk membunuh iblis rubah ekor 9 yang telah dia tangkap untuk menjadikannya sebagai pemimpin para dewa. Tapi di saat itu juga, sang iblis menjebaknya dalam halusinasi yang dia miliki dengan memperlihatkan sesosok gadis yang ada di dalam genggaman iblis tersebut. Tak lama kemudian, Jiangxia memulai eksekusi hukuman mati iblis rubah dengan ultimate-nya. Namun siapa sangka seketika juga sihir milik rubah tersebut menyebar. Xia yang menyadari akan adanya seorang gadis tak bersalah pun langsung memutuskan untuk menyelamatkan gadis tersebut dengan menarik keluar roh iblis rubah ekor 9 yang ada di tubuhnya. Akibat dari keputusan yang dia ambil, Master memberikannya hukuman yaitu berupa penyegelan kekuatan ilahinya dan pengusiran dari Jingsu Hall ke Beihai. Tapi dia bisa balik lagi menjadi dewa jika Xia tidak bergantung lagi pada ilusi jahat tersebut. Di waktu yang sama, secara tidak sadar Xia telah melepaskan kekuatannya yang mengakibatkan para anak kecil terpental. Beruntungnya ada seorang yang bernama Shen Gongbao datang menyelamatkan mereka dan menasehati Xia untuk terus berusaha agar bisa kembali ke Jingsu Hall. Tapi di sini Xia malah mengabaikan dan mengusirnya. Sontak saja Gongbao pun kesal dan pergi meninggalkannya. Gak lama kemudian, hewan abadi yang bernama Forlike datang. Lalu ia mengajaknya ke kedai untuk pergi sekedar makan-makan. Sesampainya di sana, mereka nampak kaget ketika melihat kehadiran Xia. Di saat bartender itu memberikan semangkuk makanan untuknya, tiba-tiba saja Xia merasakan kehadiran yang dia kenali di kedai tersebut. Terus bener aja, yang masuk ke dalam kedai adalah seorang gadis yang dia lihat 10 tahun lalu, pada saat gadis itu berada di genggaman iblis. Kemudian dia pun menghampirinya. Pas gadis itu bertanya tentang tempat yang dipenuhi oleh bunga hitam bermekaran, bartender yang mendengar hal tersebut pun mengatakan kalau tempat itu hanya ada di Gunung Youdo, di mana gunung itu pernah menjadi tempat suci Kaisar Zhou yang mendapatkan gelar sebagai dewa pernikahan. Dia juga memperlihatkan peta miliknya sambil mengatakan kalau tempat itu sudah dipenuhi oleh iblis rubah yang sangat berbahaya. Namun secara tiba-tiba aja orang yang ada di situ berusaha untuk mencuri uang miliknya. Tapi dengan cepat, Xia mengambil uang tersebut yang menyebabkan gadis itu langsung mengajar bartender dan mengambil peta miliknya. Hingga terjadilah kekacauan pada kedai tersebut. Di saat gadis itu hendak pergi, peta yang diambilnya terjatuh dan langsung dimakan oleh Forlike. Identitas sang gadis juga terbongkar yang ternyata adalah seekor rubah yang bernama Jiu. Seketika juga orang yang ada di situ bersemangat untuk menangkapnya agar bisa bebas dari kota Beihai dengan menyerahkan Jiu ke Jingsu Hall. Tak tinggal diam, Jiu pun langsung lari membawa Forlike yang dikejar oleh Xia. Di waktu yang sama, Gongbao melihat dan langsung mengejar mereka yang lari ke dalam perbatasan.
Namun ketika sampai di perbatasan, Zia tidak berhasil mendapatkannya dan di situ juga dia memutuskan untuk menangkapnya demi mengungkapkan sebuah kebenaran. Gongbao yang melihat hal itu pun mau gak mau memberanikan diri untuk mengikutinya. Tapi di saat dia hendak menyusulnya, tiba-tiba dia dipanah dari belakang yang menyebabkannya jatuh pingsan. Sesampainya Zia di sebuah gua misterius, Jiu langsung mengambil For Alike untuk mendapatkan petanya kembali. Kemudian Zia langsung mengejarnya hingga membuatnya terpojok untuk menanyakan gelang kaki yang dia pakai. Nah, ternyata gelang kaki itu adalah gelang milik iblis ekor 9 yang dapat menghubungkannya dengan iblis tersebut. Dan maksud tujuannya Jiu mendatangi Gunung Youdo adalah untuk mencari tahu tentang masa lalunya yang terikat dengan gelang tersebut. Di tengah pembicaraan mereka, secara tiba-tiba iblis rubah datang menyeret Jiu yang beruntungnya bisa Zia selamatkan menggunakan api roh. Setelah itu, Zia teringat kembali dengan sesuatu di masa lalunya. Dan oleh sebab itu, mereka memutuskan menjadi teman untuk melakukan perjalanan ke Gunung Youdo. Di dalam perjalanannya, Jiu membuat For Alike kesal hingga akhirnya dia harus kehilangan tasnya yang diambil olehnya. Disinilah Zia dengan tidak sengaja melihat boneka dan langsung mengambilnya. Sesampainya di perbukitan, Zia menggantungkan boneka yang ditemukannya sebagai pesan untuk koneksi ke kehidupan alam roh. Di sisi lain, ketika Gangbao melihat darah, dia langsung memutuskan untuk mengikutinya. Lalu di saat mereka tiba di daerah gurun pasir, Zia melihat seseorang yang berada dalam keadaan kritis dan mencoba untuk menolongnya. Tapi ketika orang tersebut melihat gadis itu adalah seorang rubah, dia pun langsung mencoba untuk membunuhnya. Namun karena Zia tidak ingin adanya pertumpahan darah, dia pun memisahkannya. Dan ternyata gadis itu malah berhasil mengambil petanya. Tak tinggal diam, Zia langsung menyuruh For Alike untuk mengejarnya. Saat Zia berusaha menolong orang tersebut, orang itu berkata kalau rubah tersebut adalah miliknya. Dan tak lama orang itu pun lenyap. Kemudian sesampainya Jiu di suatu tempat yang dipenuhi oleh burung gagak, dia menendang batu yang menyebabkan dirinya diserang oleh sekelompok burung gagak. Akibatnya dia pun terluka yang menyebabkan darahnya itu menetes mengenai gurun pasir sehingga membangkitkan roh-roh mati yang ada di tempat tersebut. Beruntungnya dengan cepat Zia datang menolong dan menyuruhnya untuk membawa For Alike pergi. Namun di sana For Alike malah datang kembali dan menolongnya. Karena perbedaan ukuran serta kekuatan, For Alike pun kalah yang menyebabkannya jatuh pingsan. Jiu yang melihat hal tersebut pun langsung balik lagi menolong Zia yang berada dalam keadaan bahaya. Saat Zia melihat gadis itu membawa angin berpadu, dengan cepat ia menyuruhnya untuk memberikan angin berpadu tersebut. Ternyata yang menyerang mereka itu adalah sekumpulan roh-roh mati yang terjebak akibat peperangan besar dahulu kala. Di saat itu juga, gadis itu teringat masa lalunya dan bertekad untuk menemukan ayahnya kembali. Di malam harinya, gadis itu bermimpi buruk yang mengingatkannya pada kejadian di masa lalu. Setelah itu Zia menceritakan juga masa lalunya, di mana pada saat perang besar terjadi. Kemudian secara mengejutkan, mereka dikagetkan dengan kehadiran roh burung walet yang langsung mengingatkan Jiu dengan masa lalunya. Setelah itu, Jiu memberikan sepotong roti padanya dan kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Blackwater, mereka dikagetkan dengan kehadiran Gongbao yang mengeluarkan kekuatan petir. Di sini Zia menjelaskan padanya kalau gadis itu adalah gadis yang ditemukannya dalam cengkeraman iblis rubah ekor 9. Dan karena itulah dia ingin mencari tahu kebenarannya lewat gadis tersebut. Gongbao yang mendengar hal tersebut pun masih tidak terima dan akan membunuhnya karena menurutnya pikiran Zia telah dirasuki oleh Jiu. Beruntungnya For Alike menyelamatkan hingga mengakibatkannya terpental. Di saat Jiu mencoba untuk mencari For Alike, dia melihat bunga hitam dan mendengar sebuah bisikan yang memanggilnya. Maka dari itu dia mengikuti bisikan tersebut yang mengakibatkannya tertangkap oleh selendang merah yang mengikatnya. Nah, ternyata yang menangkapnya itu adalah dewa pernikahan Kaisar Zhou untuk membebaskan permaisurinya menggunakan gelang yang ada di kakinya Jiu. Ternyata gelang itu adalah sebuah kunci takdir yang mengikat dua roh menjadi satu. Jadi jika salah satunya mati, maka yang lain akan mati juga.
Di sini, Kaisar Zhou mengaktifkan rantainya untuk membuka kunci takdir agar bisa membangkitkan permaisurinya kembali. Di sisi lain, Gongbao menyerang Xia untuk menyadarkannya kalau Jiu sudah memperdayanya. Namun, pas dia mendengar teriakan Jiu yang sangat kencang, dia langsung menghampirinya untuk melihat apa yang terjadi. Dan sayangnya sebelum dia sampai untuk menolong, Jiu sudah dalam keadaan tak sadarkan diri karena tercekek oleh Kaisar Zhou. Gak lama kemudian, secara tiba-tiba saja, Jiu mengeluarkan energinya yang membuat Xia dan Gangbao kaget melihatnya. Lalu Xia pun marah dan berusaha untuk langsung membunuhnya. Namun sang iblis dengan lebih cepat membawa Jiu pergi dari tempat tersebut. Tak tinggal diam, Xia segera mengejarnya. Sesampainya di Gunung Youdo, dia bertemu dengan sang iblis rubah ekor 9 yang sedang menyekap Jiu. Melihat hal itu, Xia kemudian langsung menyerangnya untuk menyelamatkan. Namun karena dia telah kehilangan kekuatannya, dia pun terus-menerus mengalami penekanan dari iblis tersebut. Gongbao yang melihat hal itu pun langsung menolong Xia. Di saat sang iblis menyerap kekuatannya kembali, Xia langsung menyerangnya, dibantu oleh Gongbao yang berubah menjadi kucing berkepala 3. Lalu ketika Xia berusaha memutuskan rantai, ternyata masternya itu telah memalsukan kebenarannya dari Xia yang tidak bisa mengalahkan iblis tersebut. Kemudian di saat sang iblis sudah mendapat kekuatannya kembali, mereka pun ditangkap dengan cepat. Beruntungnya, For Alike datang menyelamatkan mereka yang membuat rantainya terputus. Mendapat kesempatan itu, mereka pun langsung pergi meninggalkan iblis tersebut. Setelah kejadian itu, tiba-tiba mereka terjatuh dan menangis karena harus kehilangan For Alike akibat penyerangan iblis yang melukainya. Kemudian di saat Xia dan Gongbao menyadari kalau Master telah menipunya, Xia memutuskan untuk mendatangi Master menggunakan kekuatannya. Namun karena kekuatan Xia masih disegel, Gongbao lah yang membuka gerbang tangganya agar Xia bisa menemui Master. Lalu satu persatu Xia pun pergi menaiki anak tangga tersebut walaupun masalah terus-menerus menghampirinya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Master yang mengatakan kalau tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan. Master juga menunjukkan padanya bahwa kebaikan yang dituju kepada satu orang saja adalah dosa. Master juga memberikan jawaban kalau Xia harus mengawal Sudaji ke Ruins of Return untuk melakukan reinkarnasi. Setelah itu mereka bergegas pergi dengan memasuki gerbang yang diaktifkan oleh senjatanya Xia. Tapi di saat itu juga ternyata sang iblis masih mengejar. Gongbao yang menyadari hal itu pun menyuruhnya untuk pergi agar dirinya bisa menahan sang iblis untuk mengejar Xia. Namun karena kekuatannya berbeda jauh, maka Gongbao tewas di tangan sang iblis. Di sisi lain, setelah Xia berhasil melewati gerbang tersebut, dia meyakinkan Xiu kalau dia akan terlahir kembali menjadi seseorang yang normal, hidup dalam kebahagiaan penuh dengan teman dan kasih sayang orang tua terhadapnya. Lalu sesampainya di Ruins of Return, Xia pun sedih karena harus berpisah dengan Xiu. Tapi kesedihannya itu terbayarkan oleh Xiu yang akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak setelah melakukan reinkarnasi. Setelah itu tiba-tiba aja sang iblis muncul untuk menggagalkan reinkarnasinya. Xia yang melihat hal tersebut pun langsung marah dan bertarung dengannya. Namun karena Xia tidak memiliki kekuatan lagi, maka dari itu dia pun terluka dan nyaris terbunuh oleh iblis tersebut. Nah, di sini juga sang iblis berhasil memecahkan gerbang reinkarnasinya. Akibatnya ribuan roh keluar dengan aura merah yang ternyata adalah simbol kegelisahan. Jadi dulu Master membuat janji pada sang iblis untuk menjadikannya dewa. Dengan syarat sang iblis rubah ekor 9 itu harus memusnahkan klannya sendiri. Hingga terjadilah pertempuran untuk menyatukan 3 alam. Namun Master mengingkari janjinya pada sang iblis yang melemparkannya ke jurang maut. Dan maka dari itulah sang iblis murka untuk melampiaskan kemarahannya pada Master dengan menghancurkan kedudukannya yang berada di surga. Di sisi lain, Master yang melihat hal tersebut pun khawatir dan akhirnya menambahkan kekuatan menggunakan selembar bunga yang terdapat di tubuhnya.
Lalu Zia yang melihat Jiu dalam keadaan bahaya pun langsung memutuskan untuk menolongnya. Tapi sayang, hal itu sia-sia saja karena dia tidak berhasil menolong yang mengakibatkannya terjatuh. Kemudian di saat itu juga Zia teringat dengan masa lalunya yang dimana dia langsung menjadi dewa untuk menyelamatkan para roh dari kunci sang iblis serta Jiu yang mengikatnya. Namun siapa sangka hal itu tak berlangsung lama karena kekuatan Master telah mengenainya. Setelah kejadian itu, Zia pun mendapatkan kehormatannya kembali dari Master sebagai pemimpin para dewa. Lalu sesampainya Zia di hadapan para dewa, dia pun marah sejadi-jadinya dan menghancurkan tangga untuk menghilangkan ketidakadilan yang hanya akan menjadi bagian masa lalunya. Akibatnya, Master mendapat hukuman dari surga dan burung walet turun untuk membimbing jiwa-jiwa yang gelisah pulang. Maka dari itu, dunia menjadi perdamaian dan harapan dapat dipulihkan, serta Beihai kembali damai seperti dahulu kala. Nah, disinilah Jiang pun pergi ke alam yang sangat jauh, dikenal sebagai kota kesengsaraan, penjara para dewa. Wih, apik juga ya filmnya. Menurut kalian gimana nih? Kalau menurut kita, karena film ini mengandung banyak arti tentang persahabatan dan membela kebenaran, so pasti seru dong. Animasinya juga memanjakan mata banget. Yang bisa kami kutip dari film ini adalah sebesar apapun masalahnya, kalau emang berada di jalan yang benar hadapin aja. Karena pasti kebenaran itu akan berpihak pada kebaikan. Teruslah berjuang demi kemenangan apapun rintangannya. Dan jangan lupakan para sahabat yang suka membantu ya. Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau banget untuk dinikmati. Karena emang seseru itu filmnya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapkan terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Kalau ada kritik, saran, atau mau curhat, bisa banget nih tulis di komen-komen. Pokoknya jaga terus kesehatan ya. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.